Aku ke 10 tempat must visit di Penang, melihat matahari terbit dan terbenam, dan itu semua aku lakuin dalam sehari loh. Halo. Ya, aku akan bikin video ulang untuk menceritakan kembali pengalaman aku selama 1,5 hari di Penang. Ya, ini adalah solo trip aku, so let's check it out. Ya, start dari bandara. Aku tuh mungkin sampai di Malaysia sekitar jam 3-an sore waktu Malaysia. Tapi begitu keluar dari bandara, damn, that so many people come from around the world to this island. Mungkin karena lagi musim durian atau karena lagi musim anak-anak liburan, jadi banyak banget orang yang antri di imigrasi. Aku antri 1,5 jam lebih dan akhirnya keluar dari imigrasi. Keluar dari bandara, buat teman-teman yang ingin membeli SIM card Malaysia, kita bisa beli di sini. Atau buat teman-teman yang udah membeli kartu SIM card dan ingin mengklaim, kita juga bisa langsung klaim di toko ini, tinggal kasih lihat barcode-nya aja udah. Dan untuk ke pusat kotanya, kita bisa menunggu mobil di sini. Atau buat teman-teman yang ingin bereksperimen naik bus, kita bisa naik bus di sini. Ya, aku kemarin naik bus dari bandara ke Georgetown. Harganya cuma Rp3,7. Tapi perlu diingat, mereka tidak punya kembalian, jadi kita harus mensiapin uang pas. Kalau misalnya nggak ada uang pas, kita harus kasih Rp4. Kita tinggal naik aja ke busnya dan kasih tahu angkalnya kita mau kemana. Mereka akan berhenti di tiap terminal. Dan kita tidak usah takut akan nyasar. Di dalam busnya ada papan yang akan menunjukkan sampai di mana kita berada. Untuk hotel yang aku tinggalin kemarin, aku tidak bikin video di sana karena aku tidak begitu merekomendasikan hotel itu untuk kalian. Dikarenakan agak sedikit bising, tapi kalau misalnya kalian tidak takut bising, ya silakan aja sih. Lokasi hotelnya lumayan strategis, jadi ya mungkin ini salah satu keunggulannya. Jadi sebenarnya rencana awalku, aku akan ke Batu Ferringhi untuk mengejar sunset. Tapi apa daya, aku sampai ke hotel udah jam 6.30 dan siap beres-beres udah jam 7.30. Dan dari Georgetown ke Batu Ferringhi, kita butuh waktu 1 jam lebih. Jadi mungkin kalau misalnya aku pergi waktu itu, mataharinya udah terlanjur jadi bulan. Ada pepatah Cina yang berkata seperti begini, 计划赶不上变化, which is mean, manusia berencana, Tuhan berkehendak. Mau nggak mau aku harus mengubah planningku. Plans can go on, but I still need to make my holiday feel not boring. So I decided to go to the famous street food, which is Kimberley Street Food. And see, sederetan makanan di sini. Aku teringat aku kemarin sempat menonton videonya Ria SW yang mereview kue tiaw goreng ini. So, I order one kue tiaw goreng here. Dan durian di toko ini makes me so craving, so I order one durian here. I choose the small one with 1 kilogram weight, and the total price is 54 ringgit. Aku tidak merecord video pas aku milih duriannya kemarin karena aku merasa paise. Oh ya, hampir lupa. Dessert ini sangat enak. Aku rekomen. Kita bisa memilih level sugarnya di sana. Jadi buat teman-teman yang tidak suka manis, kita bisa memilih level sugarnya. Kayak aku kemarin, aku memilih level sugar 30% aja dan enak banget. Lokasinya ada di tradisional Home of Dessert. Dan jarak dari Kimberley Culiner Street Food ke Street Art Viral ini tidak jauh. Jaraknya mungkin sekitar 1 km lebih. Kalau jalan kaki sekitar 10 menitan. Jadi aku kemarin memilih jalan kaki pas sore-sorenya nggak panas juga. Tapi ingat jangan nyasar, kalau nyasar akan lebih dari 10 menit. And I'm so regret I'm not take picture on that day because I plan to come back again tomorrow. But on the next day I don't have enough time to come back again. And this is the night view here. The next day. Dan besok paginya aku pagi-pagi udah menuju ke Penang Hill and see the line is forming at the door. Actually, I'm the first person arrive there. Tapi karena aku keluar dari antrian untuk mengambil video ini, tempatku jadi diambil orang. Tepat jam 6.15 pintu dibuka, orang-orang berlarian masuk. Dan ini ada price listnya. Dan mereka ada 2 jalur, which is jalur biasa dan jalur ekspres. Harga tiket jalur biasa Rp30 dan harga tiket jalur ekspres Rp80. Aku pas awalnya nggak tahu apa bedanya 2 jalur ini, tapi aku memilih untuk membeli jalur ekspres. Cuman sayangnya pas aku beli tiket jalur ekspres udah terlanjur habis, jadi mau nggak mau aku hanya bisa memilih jalur biasa aja. Dan ternyata perbedaan 2 jalur ini adalah di jalur ekspres kita tidak usah mengantri, tidak usah berdesak-desakan, cuma harga tiketnya akan lebih mahal. Dan di jalur biasa harga tiketnya murah, tapi kita perlu antri panjang lebar.
dan perlu berdesak-desakan. Dan ini adalah kondisi ketika aku naik di jalur biasa. Sunrise is coming around 7 a.m. When I saw this video, only one thing come up on my mind. That is, sangat sayang sekali aku menikmati pemandangannya sendirian, tidak ada orang menemani. But it's okay, I will come back again one day with the people I love, I promise. Nah, katanya Monkey Cave Garden ini terkenal dan juga salah satu must visit place di Penang Hill. Ya, tentu aku nggak boleh ketinggalan. Nah, dikarenakan aku ini orangnya memang buta arah, walaupun udah ada map di sini, tapi sama sekali nggak ada gunanya buat aku. Aku keliling ke sana ke sini hampir 10 menitan lebih untuk mencari jalan masuk dan tetap nggak ketemu. Tapi hasilnya aku ketemu dengan kuil ini. Terakhir aku cuma bisa minta bantuan dengan Google Map dan akhirnya aku menemukan jalan masuknya. Thank you Google Map. Actually, when I walk along there, I saw so many cars driving and I just realized that we can go up there by car. But no problem, when people go up by car and I just use my feet, and because of that, I found this little cutie. Singkat cerita, sebenarnya aku tuh nggak tahu apa itu Monkey Cave. Dan setelah aku cari tahu, ternyata Monkey Cave itu adalah ini. Dan ternyata Monkey Cave Garden itu adalah sebuah kebun yang khusus untuk tanaman ini. Untuk masuk ke kebun itu, kita perlu membayar tiket masuk seharga 12 ringgit. Tapi aku tidak masuk ke garden itu, aku hanya duduk di cafe sebelah Monkey Cave Garden, yaitu cafe kopi hutan yang terkenal juga. Tapi sebenarnya cafe kopi hutan dan Monkey Cave Garden itu adalah satu tempat. Jadi mereka bersebelahan aja. Untuk masuk ke Monkey Cave Garden itu, kita juga harus melewati kopi hutan ini. Kopi hutan ini terkenal dengan satu menu ikonik mereka, which is kopi hutan. Ya, nama kopinya kopi hutan. Tapi karena aku orangnya memang ada gangguan GERD, jadi aku tidak berani mengorder kopinya. Karena aku tidak mau nanti GERD-ku kambuh dan mengganggu aktivitasku seharian ini. So, apa sih spesialnya kopi hutan ini? Katanya sih kopi mereka itu adalah campuran dari 5 jenis biji kopi dari 5 negara. Selain kopi, mereka juga menyediakan minuman lain, salah satunya adalah hot chocolate. Dan mereka juga menyediakan dessert-dessert seperti cheesecake, tiramisu, dan lain-lain. Aku pas waktu itu order sandwich dan hot chocolate. So what is special here? Maybe I think the vibes there. Pas perjalanan turun, aku berhasil dapat posisi depan kereta. Katanya pemandangan ini mirip dengan karya Hayao Miyazaki. Bagaimana menurut kalian? A few moments later. Oke, selanjutnya adalah tentang peranakan Mansion Penang. Jadi sebenarnya peranakan Mansion ini berawal dari orang Tionghoa Hakka dan kemudian dibeli oleh orang Tionghoa Penang dan menjadikannya sebagai museum untuk orang-orang kunjungi. Harga tiket masuknya Rp25 per orang. Fun fact ya, kalau kalian pernah nonton The Little Nyonya, dan ini adalah lokasi syutingnya ya, banyak barang-barang antik abad ke-19, dan serius pas aku mengunjungi ini, aku benar-benar merasa seperti kembali ke masa-masa abad ke-19, terutama ketika melihat ranjang-ranjang mereka ini. Jadi sebenarnya tuh aku penasaran apa sih arti dari peranakan itu, karena dalam bahasa Indonesia kita nggak ada kata peranakan kan, dan ternyata maksud dari peranakan adalah anak dari hasil pernikahan, atau lebih tepatnya anak keturunan campuran.
Kita juga bisa sewa kebaya di sini. Untuk lunch aku berjalan kaki lagi di bawah terik matahari yang sangat panas di siang bolong ke salah satu kuliner terkenal juga di Penang yang namanya Mo Teng Pio Nyonya Kue. Kalau nggak salah sih gitu ya bacanya ya. Restoran ini terkenal karena udah berapa tahun mendapatkan Michelin Star. Nah, mereka sini tersedia banyak jenis kue-kue tradisional yang sebenarnya menurut aku kurang lebih sama dengan kue-kue tradisional di Indonesia, terutama di kampung halamanku. Aku order satu kue serimuka, satu kue poci, dan satu lumpia, lalu order lagi satu porsi nasi kunyit. Jadi sebenarnya aku kirain nasi kunyit itu terbuat dari nasi biasa seperti nasi kuning di Indonesia. Tapi faktanya mereka punya nasi kunyit itu terbuat dari beras ketan. Dan total harga makanan aku kemarin itu 22,2 ringgit termasuk minuman. Jadi sebenarnya aku ke daerah sini memang untuk becak sih. Mungkin anak-anak kelahiran 90-an di Singkawang akan mengerti maksud aku ini. Ya, buat aku sendiri becak adalah kendaraan aku untuk pergi pulang sekolah pas masa TK dan SD. By the way, harga untuk naik becak ini adalah Rp40 dan drivernya akan membawa kita keliling selama 30 menit. Jadi harga Rp30 itu adalah untuk 30 menit include take picture. Mereka akan membawa kita jalan-jalan keliling ke lukisan-lukisan terkenal di Georgetown. Tapi faktanya kondisi di aku agak berbeda karena uncle yang membawa aku ini tidak bisa mengambil foto. Ya mau nggak mau aku dengan pasrah cuma bisa mengambil foto sendiri dengan tripod yang aku bawa. Beginilah kondisi aku kemarin, sendirian dengan tripod. Banyak orang berlalu lalang tanpa tahu kalau aku lagi ambil foto. Syukur sih cuma di spot ini aja aku gagal dan di spot selanjutnya semua berhasil. Nah, selanjutnya, uncle ini juga membawa aku ke Klen Jetis, tapi dia hanya mengantar aku ke Lim Jeti dan Chiu Jeti. Aku sendiri berjalan ke Tan Jeti. Nah, ini adalah Lim Jetis, lebih sepi, tidak ada turis di sana. Selanjutnya adalah Chiu Jeti. Berbeda dengan Lim Jeti, Jeti ini sangat ramai. Salah satu alasannya karena Chiu Jeti ini pernah jadi lokasi syuting. Dan selanjutnya aku ke Tan Jeti. Tujuan utama aku ke Tan Jeti sebenarnya adalah karena ini, ke Prawn Fritter yang lumayan terkenal juga di Penang. Cendol ini aku beli di toko kecil yang aku ketemu pas jalan masuk ke stand gorengan itu. Pas banget untuk aku yang lagi panas. Kemarin itu cuacanya panas banget, membuat aku tidak ingin kemana-mana lagi. Tapi aku masih punya dua tujuan yang ingin aku kunjungi dan jaraknya lumayan jauh, which is Cat Beach and Batu Perini. Dalam perjalanan menuju ke Cat Beach, aku meminta Cici, supir driver Grab aku kemarin itu untuk mengantar aku pergi beli cat snack terlebih dahulu. Oh ya, sebenarnya tidak banyak orang yang tahu kalau di Cat Beach itu ada pet hotel yang khusus untuk kunci-kunci jalanan. Tidak ada biaya masuk untuk kesananya. Kita boleh mendonasi seikhlasnya mungkin. Dan seperti aku kemarin, aku hanya membeli beberapa bungkus cat snack aja ke mereka. Tentu pengunjung juga boleh pergi dengan tangan kosong.
Nah, last destination aku hari ini adalah Batu Ferringhi. Aku start dari Cat Beach ke Batu Ferringhi pakai Grab hanya butuh waktu beberapa menit saja karena jaraknya hanya 3 km saja. Selama di perjalanan, sopir ini mungkin karena takut aku bosan, jadi dia ajak aku ngobrol terus. Di sini sunsetnya sekitar jam 7.30. Jujur ya, pemandangan asli jauh lebih cantik daripada yang aku videoin. Menjelang jam 8 malam, di Batu Ferringhi ini akan ada fire show yang namanya Fire Hunter. Untuk melihat atraksi ini, kita tidak butuh biaya apapun. Kita bisa menontonnya sambil berdiri di sekeliling. Atau kalau mau duduk santai, kita bisa duduk di restoran mereka, tinggal pesan makan atau minuman di tempat mereka aja. Jadi total biaya yang aku habiskan di sana tidak termasuk hotel sama tiket pesawat, tidak sampai 2 juta rupiah. Untuk hotel, aku kemarin pesan 2 malam, total harganya Rp1.156.000. Nah, untuk tiket pesawat, tergantung kalian berangkat dari mana dan tergantung maskapai yang kalian pakai. Okay, that's all my experience in Penang. Please give a thumbs up and do subscribe or following to my channel. Thank you.